Nola, NIM 2003-030025, kelas A semester 1. Saya akan mereview buku ke-12 saya, pengantar ilmu sosiologi. Yang pertama, siapa yang membaca Gisberger? Siapa yang sekarang membaca Gisberger? Ketika saya menjadi sarjana pada tahun 1961, saya membeli esai Marcus Gisberger dalam sosiologi dan filsafat sosial. Saya membelinya karena yang diberitahukan bahwa itu adalah buku yang penting, oleh karena itu ingin sekali memeriksanya. Tetapi saya ulangi, siapa yang sekarang membaca Gisberger? Jawabannya saya kira itu bukanlah siapa-siapa, namun Marcus Gisberger adalah seorang tokoh yang penting sosiologi Inggris. Ia berperan penting dalam mendirikan bisnis sosiologi Extension, menjadi ketua pertama pada tahun 1951 dan kemudian menjadi presiden dari tahun 1955 hingga 1957. Ia juga editor The Sociology Review pada tahun 1930-an dan pemegang jabatan bergengsi sebagai profesor sosiologi Martin Witt The London School of Economics. Ketika saya membaca Gisberger pada tahun 1960-an, Donald McRae adalah profesor Martin Witt is less pada saat ini masih dianggap sebagai jabatan paling bergengsi di negeri ini. McRae sebenarnya dikenal secara tidak resmi sebagai The King Maker sebagai konsekuensi dari pernyataan sebagai penilaian eksternal dipanggil oleh sejumlah universitas di Inggris termasuk York untuk membantu penangkapan profesor di universitas yang baru didirikan. Disiplin sosiologi. Dia juga editor British Journal of Sociology dari pendirian pada tahun 1950 hingga 1965. Tetapi sekali lagi seorang bertanya seperti yang saya miliki tentang Gisberger yang sekarang membaca Rain. Saya curiga jawabannya ini sama dengan kasus sebelumnya. Tidak ada sekarang jika tokoh-tokoh yang sangat penting pada masanya seperti Gisberger dan McRae dapat begitu mudah dilupakan. Apakah nasib yang sama menunggu para sosiologi termuka saat ini? Anak-anak nama mantan kolega saya, Mike Safegate. Saya saat ini pemegang kursi putih Martin Isles tidak diketahui oleh sosiologi 60 tahun dari sekarang seperti nama Gisberger dan McRae untuk generasi sekarang. Dan jika memang itu yang terjadi, apakah itu penting? Saya mengajukan pertanyaan karena ini berkaitan dengan bagaimana kita memandangkan disiplin kita dan secara khusus pada masalah yang mengganggu saya, yaitu apakah hal itu dapat dikatakan telah berkembang atau tidak. Dan kebetulan nama Marcus Gisberger tidak lepas dari topik ini karena salah satu buku yang terkenal di zaman berjudul yang berikut, Sosiologi Saling Memakan. Kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian sebagai besar akademis. Lagi pula ini adalah sesuatu yang cenderung sering kita bicarakan saat kita mengukur kemajuan yang dibuat atau terkadang tidak oleh siswa kita. Memang dalam konteks ini cukup diterima begitu saja bahwa semakin akrab seseorang siswa dan di literatur dalam disiplin ilmu kita dan mampu memahami dan mengevaluasi materi ini secara kritis, maka ia dikatakan maju. Tetapi kemudian saya ingin menyerahkan agar kita juga umumnya memikirkan perjalanan intelektual kita sendiri dengan cara yang sama, bahwa sebagian konsekuensi dari studi dan penelitian pemahaman kita sendiri tentang dunia dan sekitar kita juga berkembang. Tetapi berubah kita juga menanggapan bahwa perkembangan mikro individualistik seperti halnya bagaimana dari disiplin ilmu yang lebih besar, namun mungkin saja tidak menipu dari diri sendiri. Mungkin kita lebih seperti siswa dan daripada yang kita pikir, dan bahwa pada kenyataan kita hanya mengulangi proses yang lebih lalu banyak orang belum kita, dan membawa tidak ada bukti di mana kita berakhir, yaitu mengatakan gen kita tingkat pemahaman kehidupan sosial dan fenomena sosial yang paling akhir apakah lebih jauh dari generasi sebelumnya. Tetapi jika itu masalahnya,
dan sangat sulit untuk menunjukkan bahwa kemajuan disipliner telah dicapai. Mengapa begitu banyak dari kita cenderung berasumsi atau setidaknya bertindakan seolah-olah kita bermaksud bahwa ini sedang terjadi? Mungkin tidak adalah kontribusi ilusi. Setidaknya ada satu alasan bagus mengapa hal itu mungkin terjadi dan diberikan dengan hal baru. Jika bertanya pada diri sendiri mengapa beberapa artikel dan buku diikuti secara luas sementara yang lain tidak. Jika kita bertanya pada, memang ini adalah jawaban yang biasanya ditemukan dalam pembenaran untuk penghargaan ini, seperti juga untuk keputusan tentang publikasi. Berkali-kali kata-kata ini muncul dan itu satu sisi tampaknya cukup masuk akal. Lagi pula tidak ada yang akan dipuji karena mengulas rumus lama yang sama atau menyajikan interpretasi penjelasan atau catatan lama yang sama. Namun ini semua sama mengkhawatirkan dan untuk alasan yang sangat baik. Yang pertama adalah derajat subjektif yang jelas dan mendasari penelitian secara semacam ini, seperti yang diamati oleh karena Cerullo 2006. Artikel yang telah dilihat sering berjalan waktu memiliki karakteristik penting ini yang bisa dikatakan klasik, sering tidak terlihat dalam cahayanya itu ketika pertama kali disajikan untuk publikasi, atau setidaknya tidak ada mayoritas wasif. Apa yang disarankan ini adalah bahwa banyak artikel yang benar-benar informatif mungkin tidak akan pernah diterbitkan. Demikian pula ini adalah penilaian yang mungkin akan dibatalkan di masa depan ketika informasi dan data baru muncul. Ini tentu membawa saya pada alasan kedua untuk kegelisahan ini adalah sejarah. Sejauh mana pengamatan argumen metodologi atau perspektif teoritis dinilai baru atau inovatif sangat bergantung pada sejumlah mana mereka yang membuat penilaian ini mengenal sejarah ini disiplin. Sebelumnya lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang masa lalu, semakin mudah untuk melihat argumen atau ide-ide baru dan informatif, padahal sebenarnya tidak demikian. Ini adalah poin yang dikemukakan oleh Herbert Gaines yang mengamati bahwa melupakan masa lalu berfungsi untuk meningkatkan sejumlah temuan asli, dan karena tentu saja jumlah artikel dan buku yang dapat diproduksi. Namun fakta bahwa sosiologi menderita amnesia kolektif semacam itu sudah mapan. Yang berikut Harry Gordon Sosiologi. Sangat sulit untuk melihat bagaimana disiplin sosiologi dapat dikatakan sebagai kemajuan jika, seperti yang telah dikemukakan, dicirikan oleh rentang perhatian yang pendekat dan memori kolektif yang terbatas. Karena ciri-ciri ini tentu menyiarkan bahwa materi terus didaur ulang, yang mengharap pada disiplin dan terangkap dalam semacam Harry Gordon abadi dengan apa yang tampak seperti kemajuan sebagai besar terdiri dari daur ulang perspektif lama, tetapi sebagian besar terlupakan. John South adalah salah satu dari mereka yang percaya ini menjadi takdir subjek, mencatat bahwa sejarah sosiologi ditandai dengan seringnya penemuan kembali dan penyajian kembali tema-tema kunci. Ini adalah poin yang juga dia kemukakan di halaman pembentukan teksnya, yang menekankan bahwa para ahli teori kontemporer sering menanggapkan karya mereka sebagai pendekatan baru atau arah baru untuk teori sosial yang terutama seral dengan kondisi kontemporer. Namun terlalu sering usaha-usaha baru ini berkarya sebagai pernyataan kembali secara keseluruhan atau sebagian dari ide-ide yang telah dieksploitasikan dengan bagian oleh para penulisan sebelumnya. Cukup wajar dia menyarankan bahwa penegakan yang lebih baik dengan karya para pendiri yang setiap akan mencegah roda yang berulang dari penciptaan kembali. Yang berikut sosiologi salah dan buruk.
Burn. Fenomena dari pertujuan yang lebih ambisu untuk terhadap menemukan hukuman perilaku manusia, Robert Naisbitt dalam menyatakan bahwa akan lebih masuk akal untuk melihat sosiologi sebagai bentuk seni akan tampak seperti hal satu-satunya 1976, tetapi kemudian meningkatkan bahwa kebanyakan komentator akan berpendapat bahwa humaniora tidak dapat dikatakan untuk maju dalam cara ilmu pengetahuan alam ini. Juga berarti bahwa para sosiologi yang memegang pendapat ini tidak akan lagi berbeda dalam polusi untuk melihat diri mereka sendiri memperoleh derajat keberanian bertatap berpatuan kecilnya dari bantuan disiplin untuk maju. Akibatnya seorang berasumsi erat dengan kemungkinan lainnya yang diuraikan sebelumnya. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa ada orang-orang yang mengklaim bahwa humaniora meskipun jelas tidak berkembang dalam cara yang khas dari ilmu alam masa dapat dikatakan maju oleh Gain adalah salah satunya, dengan alasan bahwa dengan mengungkapkan yang tak terlihat dan membuat ide-ide abstrak menjadi nyata seperti menciptakan keutuhan yang bermakna yang dengan sendirinya merupakan bentuk kemajuan. Yang berikut, kematian beasiswa. Ketika kata beasiswa ini di Google dan itu akan memunculkan serangkaian situasi hubungan dengan pemberian uang kepada siswa untuk menandai pendidikan mereka, tetapi arti yang sebenarnya dan lebih tua berkalian dengan studi akademis, dengan pembelajaran buku jika ada mau, seperti yang dinyatakan dalam ditemukan pada penetapan biayanya trades yang transparan. Beasiswa adalah kegiatan yang memperbarui atau memelihara pengetahuan individu. Basis pengetahuan sudah ada di tempat lain. Oleh karena itu, beasiswa berada di penelitian. Tentu saja seseorang boleh masih menggunakan frase meneliti topik untuk merujuk pada belajar dan membaca. Namun, bagaimana kebanyakan akademis melakukan penelitian biasanya memiliki arti yang agak berbeda. Itu berarti pengumpulan dan analisis data seringkali, jika tidak selalu, data yang berarti berikut. Sedemikian rupa hingga semakin tidak mungkin akademis akan dipromosikan atau bahkan dipekerjakan kecuali ada prospek yang kuat untuk mendapatkan dana penelitian. Karena ini pada dasarnya menjadi mas kawin yang semakin diminat universal, sering harga untuk jabatan tetap. Yang berikut, runcuhan menarang The Gading. Konsekuensi jangan panjang yang lebih serius adalah kecenderungan siswa untuk melihat dari mereka sendiri dan memang didorongkan secara aktif oleh pemerintah, media, dan bahkan orang tua mereka untuk melihat diri mereka sendiri sebagai konsumen dari produk yang disebut geral. Hal ini pada gilirannya menyebabkan mereka percaya bahwa seperti semua konsumen mereka memiliki hak otomatis untuk memenuhi kebutuhan dan privasi mereka. Sayangnya, meskipun siswa seringkali terlalu jelas tentang apa yang menarik bagi mereka jarang dapat menilai apa yang menjadi kepentingan terbaik mereka. Selain itu, manfaat yang akan diperoleh dari pendidikan tinggi seringkali tidak terlihat pada saat itu, hanya menjadi demikian setelah dikonsumsi. Konsumsi yang bahkan lebih serius adalah bahwa biayanya perkenalan membantu mengamankan gagasan yang menyesatkan bahwa gelas universal harus dianggap sebagai bantuan investasi moneter, sesuatu yang harus dievaluasi dengan kaitannya dengan pengembalian dari berikutnya daripada yang lebih tidak terwujud. Manfaat yang biasanya diperoleh dari pendidikan tinggi, meskipun pengalaman biaya siswa harus disekalkan, hal itu tampaknya tidak berdampak langsung pada pengeluaran yang terbesar bagi sosiologi untuk membantu disiplin untuk maju, karena efektif negatif baru benar-benar menjadi nyata baru-baru ini. Sebagian konsekuensinya signifikan yang sekarang disesuaikan dengan empat baik siswa. Ancaman yang lebih langsung, data dari perubahan
besar lainnya yang terjadi selama setengah abad yang mengasosiasikan dengan disiplin. Ini tentu saja merupakan pengenalan sistem yang dirancang untuk mengukur kualitas penelitian dilakukan di Universitas Inggris dan alokasi dana berdasarkan hasil. Upaya pertama yang dikenal sebagai latihan penelitian riset atau RAI berdasarkan hasil. Yang berikut pengambilan sosiologi. Beberapa bidang studi baru terkenal selama yang menjadi sosiologi. Salah satu contoh adalah studi pasca kolonial, yaitu menurut saya pertama kali saya sadar bahwa pada tahun 1970-an, kemudian pada tahun 1970-an dan 1980-an, saya ingin sosiologi emosi memungkinkan diikuti oleh teori queer dan globalisasi pada tahun 1990-an tidak bisa diperkembangkan seperti ini. Sejauh mewakili terbentuknya bidang studi baru dikatakan mewakili kemajuan sejati. Ini adalah pernyataan yang dalam beberapa hal saya sangat memenuhi syarat untuk menjawab, karena saya berperan penting dalam membantu satu sama lain untuk mengembangkan bidang studi baru yaitu tentang komunikasi, atau lebih tepatnya studi tentang masyarakat konsumen modern dan konsumerisme yang terjadi 1990-an. Apakah saya tidak menganggap bahwa ini merupakan langkah maju dalam pemahaman kita tentang kehidupan sosial? Dan jika demikian, berubah bidang topik dan yang dibentuk tidak ada juga memenuhi syarat-syarat bagi bukti kemajuan, saya akan mengakui bahwa seseorang mungkin ingin membuat klaim seperti itu, tetap juga percaya dalam alasan yang baik untuk perkembangan semacam itu. Dalam kasus studi tentang konsumerisme dalam masyarakat komunisme, misalnya, pekerjaan penting telah dilakukan oleh Veblen dan Sombart pada awal abad ke-20. Kemudian ada masalah bagaimana mengubah persepsi seseorang tentang kehidupan sosial dapat berdampak pada penciptaan bidang studi baru hanya melalui proses pengkategorian ulang atau pemenuhan kembali fenomena yang dipelajari. Jadi meskipun karya Veblen sekarang biasanya dipelajari di bawah judul umum konsumerisme yang masyarakat konsumen, buku teks sebelumnya lebih mungkin menyatukan kontribusi pada disiplin di bawah judul masyarakat reaksi dan reaksi sosiologi pekerjaan yang sedang berlangsung. Hal pertama yang saya rasakan harus saya akui adalah bahwa sekarang saya bisa melihat ke belakang betapa naifnya saya percaya jauh di awal 1960-an bahwa sosiologi sedang berkembang, karena seperti yang telah diungkapkan dengan jelas oleh pembaca sebelumnya, sangat sulit untuk menunjukkan bahwa memang demikian. Nyatanya, saya telah menemukan bahwa sosiologi tidak terkecuali dalam hal ini, karena para sarjana ini disiplin lain juga merasa sulit untuk menunjukkan bahwa proses seperti itu sedang berjalan. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.